Halo teman-teman, selamat datang di Menuang Pikiran episode 6. Gimana hari ini? Semoga semuanya lancar dan baik-baik aja. Hari ini kita bakal bicarain soal topik yang sering dianggap sulit, tapi sebenarnya cukup sederhana jika dilakukan dengan cara yang benar, yaitu pengembangan kebiasaan positif. Di video ini kita akan ngobrol soal gimana caranya tetap konsisten, bahkan di saat-saat kita lagi nggak semangat. Setiap orang pasti pengen punya kebiasaan yang lebih baik, entah itu lebih sehat, lebih produktif, atau mungkin lebih mindful. Tapi sering banget ya, keinginan itu cuma jadi angan-angan. Nah, di sini kita akan bedah langkah-langkah yang simple tapi powerful untuk membuat kebiasaan positif itu jadi bagian dari hidup kamu. Apa itu kebiasaan dan bagaimana kebiasaan terbentuk? Pertama-tama, kita harus paham dulu nih, apa sebenarnya kebiasaan itu? Secara sederhana, kebiasaan adalah tindakan yang kita lakukan secara berulang sampai akhirnya menjadi sesuatu yang otomatis. Otak kita suka dengan hal-hal yang otomatis karena itu menghemat energi. Kebiasaan terbentuk dalam 3 bagian utama, yaitu 1. Trigger atau pemicu, rutin atau rutinitas, dan reward atau hadiah. Misalnya, kamu selalu makan cemilan saat nonton TV. Triggernya adalah nonton TV. Rutinitasnya adalah makan cemilan saat nonton TV. Dan rewardnya adalah perasaan puas atau senang setelah makan. Jadi otak kamu mengasosiasikan TV dengan cemilan. Lalu gimana nih cara kita ngubah kebiasaan buruk jadi kebiasaan baik? Salah satunya adalah mengganti rutinnya dengan sesuatu yang lebih positif tanpa harus menghilangkan trigger dan rewardnya. Misalnya, kamu ganti cemilan dengan buah-buahan sehat. Sama-sama ngemil tapi lebih baik kan buat tubuh kamu. Jadi langkah pertama adalah memahami bahwa kebiasaan bukan sekedar apa yang kita lakukan, tapi bagaimana otak kita merespon lingkungan sekitar kita. Kebiasaan positif akan terbentuk kalau kita bisa menciptakan pola trigger, rutin, dan reward yang tepat. Setelah kita tahu bagaimana kebiasaan terbentuk, sekarang kita fokus ke langkah awal, yaitu mulai dari kebiasaan kecil. Ini penting banget, karena banyak dari kita yang sering gagal bukan karena kita malas, tapi karena kita langsung coba untuk melakukan perubahan yang besar. Contohnya nih, ada yang pengen hidup lebih sehat, terus langsung mulai dengan lari 5 km setiap harinya. Akhirnya, baru 3 hari udah capek dan gak lanjut lagi. Ini yang sering bikin kita gagal. Sebaliknya, cobalah mulai dari langkah kecil dulu. Kalau ingin mulai berolahraga, coba mulai dengan berjalan kaki 10 menit setiap pagi. Kelihatan kecil, tapi kalau konsisten, efeknya akan besar. Kebiasaan kecil ini akan terasa ringan dan yang paling penting, kamu lebih mudah konsisten. Semakin mudah kebiasaan itu, semakin besar kemungkinan kita untuk terus melakukannya. Lama-lama, kebiasaan kecil ini bisa ditingkatkan secara perlahan. Mungkin minggu pertama hanya 10 menit, minggu kedua jadi 15 menit, dan seterusnya. Ingat, perubahan besar gak terjadi dalam semalam, tapi langkah kecil yang dilakukan setiap hari itu yang membawa perubahan nyata. Sekarang kita masuk ke bagian yang krusial banget, yaitu konsistensi. Banyak orang yang salah kaprah. Mereka pikir motivasi adalah segalanya. Padahal kenyataannya, motivasi itu fluktuatif banget. Misalnya, pas awal tahun ketika semua orang bikin resolusi, itu kita semangat banget juga gitu ngikutinnya, bikin resolusi. Tapi beberapa minggu atau bulan kemudian motivasi mulai turun. Disinilah peran konsistensi sangat penting. Konsistensi itu seperti kebiasaan yang kita bangun perlahan-lahan, sedikit demi sedikit tapi bertahan lama. Misalnya, kamu berkomitmen untuk membaca 1 halaman buku setiap hari. Bahkan di hari-hari ketika kamu lagi males atau capek, kamu tetap baca. 1 halaman kan gak berat ya. Tapi hasil akhirnya, setelah setahun, kamu sudah bisa membaca beberapa buku. Rahasia dari konsistensi adalah menemukan cara agar kebiasaan tersebut terasa mulai mudah dilakukan. Salah satu triknya adalah habit stacking, atau menumpuk kebiasaan. Misalnya kamu selalu minum kopi setiap pagi. Jadikan itu trigger untuk melakukan kebiasaan kecil lainnya, seperti meditasi 5 menit atau menulis jurnal. Ya walaupun kenyataannya hasrat ketika minum kopi di pagi hari sambil scrolling sosial media itu lebih tinggi ya.
Itu mungkin sebuah tantangan ketika kita ingin membangun konsistensi itu tadi. Membangun lingkungan yang mendukung. Lingkungan kita punya pengaruh besar dalam kebiasaan yang kita bangun. Kalau lingkunganmu tidak mendukung, kebiasaan positif juga akan sulit terbentuk. Coba deh, mulai dari hal sederhana. Misal kalau kamu ingin baca buku lebih banyak, taruh buku di tempat yang terlihat. Seperti meja samping tempat tidur, atau di ruang tamu, atau di tempat yang biasanya kamu duduk gitu. Atau mungkin di kasur sekalian deh gitu biar kelihatan. Ini membuat kamu lebih mudah mengambil buku ketika ada waktu luang. Atau jika kamu ingin makan lebih sehat, ganti stok cemilan yang tidak sehat di dapur dengan buah atau kacang-kacangan. Buat pilihan sehat menjadi lebih mudah diakses, sehingga kamu lebih cenderung memilihnya. Kamu juga bisa mengatur lingkungan kerja kamu. Buat meja kerja lebih rapi, tanpa banyak distraksi. Ini akan membantu kamu lebih fokus dan produktif. Dengan lingkungan yang mendukung, kamu akan merasa lebih mudah untuk tetap pada jalur kebiasaan positif. Semua orang pasti pernah gagal, itu normal. Dan yang penting adalah bagaimana cara kita merespon kegagalan tersebut. Jangan anggap kegagalan sebagai akhir dari segalanya, tapi anggaplah kegagalan itu sebagai bagian dari keberhasilan. Misalnya, kamu punya rencana untuk berolahraga setiap hari, tapi suatu hari kamu males dan gak melakukannya. Itu bukan alasan untuk berhenti sama sekali. Besoknya, coba lagi, olahraga lagi, dan mulai lagi dari awal. Gak apa-apa, yang penting apa? Yang penting kamu terus mencoba aja. Kebiasaan yang kuat dibangun dari kegagalan dan perbaikan. Setiap kali kamu gagal, kamu belajar sesuatu yang baru tentang diri kamu. Jadi terus evaluasi dan perbaiki rencana kamu. Terakhir nih, jangan lupa selalu memberikan reward ke diri sendiri setelah berhasil mencapai target. Reward ini gak harus sesuatu yang besar atau mahal. Bisa berupa hal kecil seperti istirahat sebentar, malas-malesan, nonton film favorit, atau makan apapun yang kamu mau. Selain itu, lakuin juga refleksi. Setiap minggu lihat kembali apa yang sudah kamu capai, apa kegagalan kamu, evaluasi apakah kamu puas dengan progres kamu itu. Dengan refleksi diri, kamu akan lebih sadar akan perkembangan kamu. Dan ini akan memotivasi kamu untuk terus maju. Jadi teman-teman, itulah tadi langkah sederhana untuk mengembangkan kebiasaan positif. Dimulai dari hal kecil, konsisten, ciptakan lingkungan yang mendukung, jangan takut gagal, dan jangan lupa kasih reward ke diri sendiri. Catatan nih untuk yang reward itu, jangan terlalu banyak juga rewardnya ya. Nanti itu malah bikin kamu pusing juga. Uangnya habis buat reward. Perubahan besar itu dimulai dari langkah kecil. Dan setiap hari adalah kesempatan baru buat jadi lebih baik. Semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi kamu untuk memulai kebiasaan positif dalam hidup kamu. Kalau kamu punya cerita atau pengalaman atau cara tentang merubah kebiasaan atau membangun kebiasaan, share aja di kolom komentar. Dan kalau kamu suka video ini, jangan lupa like dan subscribe supaya kamu gak ketinggalan konten berikutnya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di Menuang Pikiran episode 7.